Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Nah, di sini kita bersama dengan Suhu Joni ya. Ya. Sebelumnya kan pada nanya Suhu Joninya kemana? Suhu Joninya ada nggak? Coba konten bareng Suhu Joni. Nah, sekarang kita konten bareng Suhu Joni. Banyak pertanyaan berarti kemarin. Ya, di sini kita mau ngebahas tentang meditasi ya. Ya, kalau menurut Suhu, meditasi itu apakah bisa membuat seseorang itu berubah total nggak sih? Berubah total gimana maksudnya? Jadi Dari Avenger? sebelumnya, dari pribadi sebelumnya. Oke. Gini. Sebelum kita bahas meditasi itu bisa ngebawa kemana-kemana, kita harus paham dulu meditasi itu apa. Oh iya. Jadi meditasi itu adalah misalnya pengembangan spiritual melalui teknik pernafasan dan pikiran. Kan seperti itu. Jadi harus tahu dulu, pahami. Meditasi itu fungsinya apa sih? Banyak sekali. Dibilang meditasi itu bisa katanya apa? Berguna untuk orang atau tidak, terus bisa berubah untuk lebih baik atau tidak. Ya, betul. Sudah pasti, ya. Sudah sangat pasti akan merubah sifat seseorang. Yang tadinya kepala batu, keras dan sebagainya mungkin jadi lemah lembut, menjadi penuh cinta kasih dan sebagainya. Jadi selain merubah sifat tuh ada bisa merubah kesehatan juga nggak sih? Misalnya sakit gitu apa? Mungkin bukan merubah, lebih tepatnya menyembuhkan. Iya, menyembuhkan. Ya. Jadi yang seperti saya ajarin juga gitu kan. Misalnya gini, sel-sel tubuh yang mati itu sebetulnya tubuh sendiri yang bisa mengobati. Melalui dengan vibrasi daripada pikiran kita. Pikiran kita tenang, vibrasi kita tenang, otomatis sel-sel dalam tubuh akan menyerap energi itu. Jadi sudah pasti sangat bisa membantu dalam hal penyembuhan dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Nah, terus orang juga banyak yang bilang kalau dia itu meditasi tapi pikirannya kemana-mana. Apa dia itu orang yang nggak cocok buat meditasi atau ada cara yang lebih ampuhnya? Oh enggak. Meditasi untuk pemula pasti seperti itu. Semua itu udah hal yang bukan tabu, bukan hal itu. Itu semua adalah normal. Dari kita yang misalnya urak-urakan, dari biasanya kita teriak-teriak, dari biasanya kita emosian, menjadi seseorang yang untuk mematikan ataupun meng-cooling down itu semua pasti butuh waktu. Dan nggak mungkin ketika baru mulai, hari ini saya mau belajar meditasi, hari itu juga saya belajar untuk ini pasti langsung berubah, tidak. Jadi mungkin. Proses satu-satu tetap berproses. Berapa lamanya dan berapa jeda waktunya untuk bisa lebih baik, tentu dari kita juga gitu kan. Dalam artian kita benar nggak nih bermeditasinya, sudah tepat belum nih cara yang digunakannya, karena teknik meditasi itu banyak. Ada yang teknik pernafasan, ada yang teknik istilahnya konsentrasi penuh, ada juga tekniknya yang misalnya dengan gerak, gitu kan. Nah, apa aja sih macam-macam meditasi banyak. Yang seperti yang umumnya kita tahu, meditasi itu bukan cuma hanya duduk dan diam, tidak. Ada juga yang melalui pergerakan. Seperti kalau kita kenal Tai Chi, tahu Tai Chi? Yang di film-film Cina itu panjang ya, itu salah satu meditasi. Sholat pun mungkin sebetulnya meditasi. Kenapa? Ayo. Kan kita berhadapan langsung itu apa? Oh, tidak. Karena dengan penuh konsentrasi ketika kamu sholat, kalau kamu dengan penuh konsentrasi yang tingkat tinggi, itu pun meditasi. Begitu. Jadi kalau bagi Suhu sendiri, sholat merupakan salah satu dari bagian meditasi, mungkin bisa dikatakan itu. Ketika memang kamu bersolat benar-benar penuh konsentrasi. Melatih untuk fokus tuh dari sholat itu. Iya. Oh iya, benar juga. Ya, dari sholat juga. Nah, jadi sholat jangan cuma sekedar baca Quran, harus fokus juga ataupun cuma menghafal, tidak. Tetapi kamu harus penuh konsentrasi dan juga ketenangan. Itu salah satu meditasi. Jadi buat ngebentuk pribadi yang lebih tenang itu caranya dengan meditasi doang, Ya, sangat. Manfaat lain dari meditasi itu apa sih? Menghilangkan stres. Misalnya meditasi itu nggak selalu berbicara tentang batin dan spiritual ke dalam, tidak. Tetapi bisa kita ambil yang poin sebagai misalkan Dika nih perumah tangga, ambil poinnya adalah untuk relaksasi. Nah, misalnya supaya apa? Kamu tidak terlalu stres dan jenuh menghadapi peliknya dunia, peliknya kamu sekolah dan sebagai apa.
Nah, terus kedua, meredam daripada kita punya ketidakstabilan ataupun emosi amarah. Oh, yang tadinya kamu sering apa namanya dikit-dikit kesulut marah ataupun Iya, apa, dengan meditasi pasti akan berubah. Kamu sendiri sudah merasakan Udah merasakan banget. gitu. Ya. Apa saja yang beda dari dalam Semua diri kamu? amarah yang ada di diri saya ya hilang aja gitu. Gitu. Hilang atau mereda? Mereda. Ada dikit-dikit cuma nggak kayak dulu banget. Iya, sekarang lebih dilatih biar gimana caranya saya nggak bisa keluarin kata-kata amarah itu. Terus lebih ketenang lagi karena kalau dari tenang itu pikiran saya jadi jernih gitu, jadi pemikiran ke depannya begini, pola pikir saya jadi maju lagi. Berarti banyak ya yang kamu dapat ya, ketika memang bermeditasi. Ya. Oh ya, cuma promosi dikit, kita tuh sering ada meditasi di hari Kamis dan Sabtu. Mungkin bagi para penonton yang ingin ikut bergabung boleh silakan. Ya, kita ikut bermeditasi. Boleh kan? Boleh. Promosi kita. Oh ya, nih. Jadi meditasi itu apa boleh di tempat sunyi aja, apa di tempat ramai juga bisa ya? Dimanapun bisa, selama memang kamu bisa berkonsentrasi. Misalkan kita nggak selalu harus di dalam goa, nggak selalu harus bersembunyi dimanapun, tidak. Kamu pun bisa bermeditasi di ruangan terbuka, seperti misalkan kamu lagi sekolah, di dalam sekolah pun kamu bisa. Oh bisa ya? Selama kamu tidak menerima suara dari luar, dan kamu bisa tetap berfokus, mengembangkan sifat cinta, kasih, realisasi dan sebagainya, itu pun kamu bisa bermeditasi. Tapi walaupun ada orang di situ juga boleh? Silakan, nggak masalah. Apa energi-energi orang tuh nggak ketarik ke kita? Tidak akan. Selama memang kamu bisa menjaga diri kamu sendiri, kembangkan atmosfer di dalam diri kamu sendiri, kan gitu. Contoh gini, yang kita umumnya kenal, yang namanya meditasi itu pasti adalah Buddha Siddhartha Gautama ya. Oh, itu bukannya hal yang tabu kita bicarakan. Beliau bermeditasi di dalam hutan. Sebegitu banyak godaan dari binatang dan sebagainya, mau kita ngomong bangsa jin dan sebagainya, beliau tetap bermeditasi. Karena dia tidak menerima apapun yang dari luar ke dalam. Tetapi yang dari dalam harus terbagi di luar. Saking fokusnya tuh sampai nggak ngerasa semuanya. Ya, nah kalau Sunan Kalijaga sampai berlumut katanya toh, dia bermeditasi di pinggir sungai apa, saya nggak tahu, mungkin kamu tahu. Katanya sampai berlumut dan sebagainya. Tongkat guru itu. Sampai sedemikian rupa, berarti kan misalnya apa? Dia tidak menerima yang dari dalam luar untuk ke dalam, tetapi dia mengembangkan yang dari dalam untuk keluar. Apa yang dari dalam untuk keluar? Dari dalam untuk keluar raga kita apa gimana? Tidak. Jadi pengembangan sifat-sifat welas asih, cinta kasih kepada semua makhluk, kebahagiaan lah intinya yang kita bagi keluar. Jadi kayak gitu. Jadi nggak selalu berbicara tentang meditasi itu berarti ada gaibnya dan sebagainya, tidak. Tentu mungkin kalau bicara supranatural akan tetap mengikuti. Gitu. Tetapi meditasi itu tidak bertujuan untuk selalu bicara supranatural. Begitu. Ya kebanyakan kan orang mikir kalau meditasi itu miranya kita tuh bakal apa sih ningkatin ilmu-ilmu kita ya? Apa benar begitu ya? Mungkin. Karena gini, yang tadi dibilang efek samping daripada meditasi, berarti kamu emosi reda. Terus penuh cinta kasih, terus lebih damai, terus tidak dendaman kata kamu toh. Berarti kan itu efek samping yang baik nih. Iya, itu baik. Nah, di lain daripada itu kamu bisa mendengar suara-suara alam katanya begini dan itu mungkin bisa. Itu bonus kalau bagi kita. Bonusnya itu. Ya, itu bonus. Seperti kamu koki. Seorang koki yang handal, bonusnya apa? Mau apapun yang asal kamu bikin, selama memang kamu bikin dari hati, jadi makanan itu pasti deh. Sehebat-hebatnya misalkan Chef Juna nih, bikin apa juga karena dia sudah ahli ya, enak aja. Enak makanan. Nah, mungkin enggak kan gitu. Nah, jadi itu mungkin saya rasa. Oh ya, buat tambahannya, gimana sih cara praktek meditasi yang benar? Praktek meditasi yang benar, meditasi yang bisa kamu lakukan tanpa tekanan, tanpa embel-embel. Jadi sesimpel itu.
meditasi itu tanpa kamu harus, oh dengan saya meditasi saya harus begini, tidak. Oh dengan meditasi saya harus gayanya begini, tidak. Jadi Gimana? berjalan aja Dengan sendiri dengan itu. kemampuan kamu, dengan sebisa-bisanya kamu berjalan aja. Jadi nggak ada baca-bacaan lain kan di Bacaan apa meditasi tuh? itu? Kayak misal mantra-mantra gitu nggak ada ya? Oh, mantra-mantra Iya, nggak ada. nggak ada. Tentu kalau kamu mau tambahin mantra-mantra ya monggo silakan dari agama masing-masing gitu kan. Misalkan kamu mau ketika meditasi mau berawal dengan nyebut nama Allah Akbar atau misalnya la ilaha illallah, la ilaha, terserah, Oh ya, bebas. minta izin Nah, gitu ya? atau misalkan kamu selalu mau nyebut semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk monggo silakan. Selama itu bisa membantu mengarahkan pikiran yang Pikiran tadinya kita. liar menjadi satu titik. Gitu. Seperti itu. Jadi tingkat meditasi itu ketenangan ya? Ya. Tenang, damai. Oh, Seperti itu. ya jadi ini penjelasan meditasi dari Suhu. Kalau ada yang pengen ditanya lagi, silakan di komen aja ya. Satu pesan saya, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Gitu aja ya.